Wasit kayaknya udah nerima duit haram tuh, emang anjing tuh wasit semalam tuh ya. Nih dia nih, wasit yang semalam. Gue mau ngasih tahu, Thorik Alkatiri jauh lebih bagus daripada lu anjing, mendingan Thorik Alkatiri wasitnya. Aduh, ampun dah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Di video kali ini kita masih mereaction soal bola teman-teman. Jadi hasil pertandingan antara Qatar dan Indonesia, di mana dosa-dosa dari wasit yang penuh kontroversi yang memimpin Indonesia dengan Qatar dibongkar oleh netizen. Jadi seperti apa dosa-dosa dari wasit ini? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Merah, Iwan. Mau protes teman-teman. Pusing nggak kartunya? Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Iya betul. Selesai. Masih ada dua pertandingan kita lain. Harus fight. Itulah kita. Setuju? Yo. Tadi kalian main bersembilan fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have two games. Ya emang. Ya, untuk timnas Indonesia tetap keep fight. Kita harus menang lawan Australia sebentar. Wasit. Bingung gua rasa wasitnya ini dibayar 3 koper duit US dollar kan. 3 koper duit. Gua nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Oke, penalti gue masih bisa paham karena menurut gue sikut. Tapi untuk full, Ivar Jenner dapat kartu kuning kedua. Ivar Jenner 2 kali ngelanggar, 2 kali kuning. How can segampang itu ngeluarin kartu kuning ke pemain? Padahal Ivar Jenner tuh nggak bener-bener gak ada niat untuk melanggar. Iya betul. Dan sebagainya, dia justru menghindari kena kartu kuning. Itu udah jelas mengubah kalau gue bilang. Membuat kita yang bisa sebenarnya comeback menjadi drop lagi. Karena baru main dengan 10 pemain sejak ya menit awal babak kedua. Sehingga ya kayak gitu. Udah gitu pemainnya banyak yang jatuh lagi Qatar. Gua nggak ngerti lah itu kakinya pada kayak jelly semua mungkin. Pada rentan cedera tapi bisa bangun 2 menit setelahnya bisa bangun lagi, bisa sehat lagi. Gua nggak ngerti actingnya belajar dari mana. Tapi yang jelas kekalahan yang sangat menyakitkan karena kita sebenarnya tidak harusnya kalah. Ya betul. 2 gol dari set piece, satunya penalti, satunya free kick. Qatar nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya memang Indonesia jauh di atas. Tapi kita definitely bisa melawan, definitely bisa memberikan perlawanan. Dan dari Marcelino On target juga mampu di save. Ada beberapa kali setengah peluang lah, kita nggak banyak peluang emas juga karena memang kekurangan pemain itu yang menjadi problem. Udah gitu ditambah Ramadan Sananta pula pakai ngepull. Udah tau ada VAR, itu layak merah. Tapi memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di Indonesia tidak dianggap, malah sekali didorong dan sebagainya itu luput dari pengawasan wasit. Jadi ya mau gimana lagi? Ya ini sudah terjadi. Mau silaturahmi ke wasit juga gue rasa nggak penting lagi, udah nggak bisa diubah apa-apa. Fokus next game aja. Tanpa Ivar Jenner, tanpa Ramadan Sananta, wah lumayan berat. Tapi ya kita lihat aja. Oke, saya gitu dulu. Ya, semoga di pertandingan kedua sebentar Indonesia ya tidak dicurangi lagi oleh wasit, dan semoga Indonesia bisa menang melawan Australia, teman-teman. Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 Qatar Timnas maksudnya. Gak tahu soalnya kenapa tiap lihat wasit semalam bawaannya pikiran kotor mulu. Lah dia juga kerjaannya kotor. Udah nggak heran dah duit minyak kagak ada yang bisa ngalahin. Kemarin Piala Asia aja itu timnas seniornya Qatar udah perjalanannya mulus banget kayak pakai hand body tangan lo. Nah, biar ukiran sejarahnya makin sempurna nih Qatar, timnas U23-nya ya harus dimulusin juga dong jalannya. Makanya kemarin pemain-pemain timnas U23 Indonesia kita itu lihat kantong wasitnya isinya bukan cuman kartu doang, tapi duit. Gimana nih ngelihat hasil keputusan wasit semalam? Bukan cuman kita para netizen Indonesia yang kesel dan gedek, para pemain-pemain timnas Indonesia itu juga ikutan kesel dan gedek. Bahkan Justin Hubner di story Instagramnya juga udah ikutan tantrum tuh. Belum lagi Ivar Jenner yang memang ada di sana, memang main, yang memang jadi saksi betapa wasit benar-benar lucu di pertandingan malam tadi. Lo lihat pemain Qatar yang cuman kesentuh sama angin.
Begini kelakuan. Ini seperti Sergio Busquets Sentuh angin aja guling-guling, tau gitu mah sentuh beneran. Bahkan Ini ada Sergio yang Busquets bilang versi juga Qatar ya, ya? timnas U23 Indonesia kita mau menuju stadionnya aja itu dilama-lamain dulu, diputer-puterin dulu. Yang harusnya nggak nyampe 10 menit udah sampai. Ini sampai 15 menit baru sampai. Kita bayangin dah, belum main aja udah dikerjain. Di lapangan masih dikerjain juga. Mohon maaf, kitanya sih masih semangat dukung timnas U23 Indonesia kita. Cuman kalau begini ceritanya ya beda lagi, cok. Apa yang nggak males kalau kompetisi level Asia aja itu masih bisa ada unsur kecurangan dan kontroversinya. Walaupun belum ada buktinya lah, tapi kan kita bisa lihat ya, dikasih mata ya kita kan lihat. Noh, di lapangan ada apaan? Semangat terus timnas U23 Indonesia kita. Yo, tetap tenang semangat. aja, urusan di lapangan, urusan kecurangan netizen Indonesia yang tanganin dan silaturahmi. Biarkan netizen Indonesia yang menangani si wasit itu, teman-teman. Inilah 3 keputusan kontroversial wasit yang rugikan timnas U23. Pertama, Marcelino mendapatkan dorongan dari pemain Qatar, namun wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Sampai meringis-meringis ini si Marcelino nih. Didorong itu. Kedua, Witan Sulaiman yang dilanggar sangat keras Ini dari tackle belakang horror oleh Saif nih, lihat. Hasan. Namun, wasit hanya memberikan kartu kuning yang seharusnya itu jelas pelanggaran keras. Ketiga, Ivar Jenner Masih harus anjing. keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning kedua. Namun jika kita lihat tayangan ulang sangat jelas Ivar Jenner telah menghindari pemain Qatar dan tak ada benturan keras. Namun wasit tetap memberi kartu kuning kedua kepada Jenner sehingga harus keluar lapangan. Bagaimana kalau menurut kalian? Memang wasitnya tidak becus dia. Kontroversi dia. Ini bener-bener semalam nih match bikin gua naik darah ya. Gua gak masalah Indonesia kalah atau apalah. Nih, kartu merah 2 biji itu gak masuk akal anjir. Ivar Jenner cuma segala ngelengkahin pemain Qatar aja. Di kartu merah, kartu kuning kedua. Kartu kuning aja kagak itu, astagfirullahaladzim. Terus soal Ramadan Sananta ya elah cuma ngegeprak gitu doang. Masa langsung di kalau kartu merah tuh emang wasit. Itu Ivar Jenner lompat dari pemain Qatar itu. Dan kalau secara permainan ya Qatar ini biasa aja lah, harusnya kita bisa menang, bisa nahan Betul. seri ya kan. Kita Indonesia di atas. udah bagus, cuman ada beberapa pemain aja ya kayak Arkan Fikri sama Rio Fahmi lah. Kalau menurut gua yang perlu diganti, perlu dicoba pemain yang lain, sama Witan juga kalau bisa di subs dulu aja. Gue lebih prefer Kelly Stroyer. Dan apalagi ya pokoknya nih. Ini gua mau soal match, gua udah kagak mau bahas match. Ini negara sialan nih. Ini ngerusak sepak bola nih negara. Masa iya yang ini tiba-tiba penalti, terus tuh wasit kayaknya udah nerima duit haram tuh, emang anjing tuh wasit semalam tuh ya. Nih dia nih, wasit yang semalam. Gua mau ngasih tahu Torik Alkatiri jauh lebih bagus daripada lu anjing. Dengan Torik Alkatiri wasitnya. Aduh, ampun dah. Lu udah nerima duit berapa dari duit Qatar anjing? Sekarang kita bisa tahu kalau Qatar itu anak FIFA dan anak AFC. Ini sebenarnya kompetisi bukan AFC Asian Cup. Qatar Kompetisi Cup. QFC Qatar Cup. Karena yang juara udah pasti Qatar. Nih, contohnya nih ya, final aja nih tuan rumah nih ya, Qatar sama Jordania. Masa iya Qatar 3 penalti? Ya ilah, lu kepengen juara amat lu. Dihujat. Mampus dah lu, makan dulu diserang sama netizen Indonesia. Aduh, mampus. Memang the power of netizen Indonesia itu luar biasa sekali. Salah satu akun orang Qatar diserang habis-habisan. Oh, ini lagi dimaki-maki. Qatar jelek, Qatar mafia, Qatar laknatullah, Firaun, kafar. Curang, Fantek, Firaun Cup. Apa lagi ini? Curang. Semua ini kata-kata mutiara dikeluarkan buat pendukung Qatar ini. Inilah momen wasit batal memberikan kartu merah ke pemain Qatar. Pemain Qatar bernama Saif melakukan tackle kasar yang menyebabkan Witan Sulaiman jatuh Ini kesakitan. jelas kartu Melihat merah. pelanggaran tersebut, wasit sempat mengeluarkan kartu merah. Tapi kartu merah itu justru dimasukkan kembali ke saku dan diganti Membangsat dengan memang kartu wasit ini. kuning.
Mungkin wasit itu lupa kalau sebelumnya udah dikasih pesangon gede. Makanya kartu merah dimasukin lagi ke saku. Menurutmu pemain Qatar itu layaknya diberi kartu merah atau kartu kuning? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Bukan hanya layak, sangat layak di kartu merah itu. Itu tackle keras, itu tackle horror sama Witan itu. Oke guys, malam ini kita ada satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan, tahu. Di antara pasukan Australia dan juga negara jiran kita, Indonesia. Di atas kertas, Australia adalah lebih bagus daripada pasukan Indonesia. Tapi itu di atas kertas. Oke, di atas padang bagi aku Indonesia. Di atas lapangan Indonesia masih bisa mengimbangi Australia lah. Kita bertemu dengan Australia nanti. Kenapa aku cakap itu tahu? Sebab bagi aku Indonesia dia punya corak permainan dia bagus tau. Dia punya kepantasan dia, agresif, lepas tu short pass dia bagus, skill dia bagus, dan yang paling penting sekali dia orang berani untuk bersaing tau. Itu yang aku nampak pada pasukan Indonesia. Walaupun sebenarnya Indonesia mempunyai sedikit masalah apabila dua pemain dia dilayangkan kad merah masa lawan dengan Qatar itu kan. Farjaner sama Dan Sananta tidak bisa main nih. Yang bijak, dia tahu macam mana nak tutup kelemahan tu nanti. Okey, apapun malam ni segala-galanya akan terjawab siapa yang akan muncul sebagai pemenang di antara Indonesia ataupun Australia. Okey, aku doakan yang terbaik untuk Indonesia. Semoga Indonesia mampu mencapai kemenangan pada malam ni. Tiada apa yang mustahil bila kita yakin dengan diri kita, bila kita yakin dengan tim kita, insya-Allah kita boleh muncul sebagai pemenang. Okey, good luck to Indonesia untuk perlawanan malam ni. Ya, good luck Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa komentar dari netizen buat pertandingan Qatar dan Indonesia, di mana Indonesia benar-benar dicurangi sama wasit teman-teman. Dan Indonesia masih punya 2 peluang lagi. Sebentar Indonesia akan melawan Australia, dan pertandingan ketiga akan melawan Yordania teman-teman. Dan kita berharap Indonesia sebentar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa mendapatkan 3 poin supaya bisa mengamankan posisi runner up teman-teman. Ya, silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar berapa skornya untuk Indonesia versus Australia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.